Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Pleret ya, dari lampu merah Pleret menuju ke daerah Kuningan. Silahkan ikuti perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perjalanan kita mulai dari perempatan lampu merah Pleret. Kita akan ambil jalur ke kanan ya, yaitu ke daerah Sumber ya, karena memang kita akan melalui daerah Sumber. Ini adalah lampu merah Pleret. Lokasi sebelah kiri merupakan sentra batik Trusmi, dan sebelah kanan itu ke daerah Sumber yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kayaknya beda. Oke, kita menunggu lampu berwarna hijau. Hijau dan mobil. Ini merupakan jalan layang tol ya, jalan layang tol Palikanci, dan di bawah jalan layang ini banyak sekali pedagang ya, banyak pedagang berjejer. Di sini juga banyak lapak buah-buahan. Kemudian kuliner juga di sini lumayan sangat banyak juga, hampir di sepanjang jalan ini ya. Kanan kiri merupakan
lapak pedagang ya, baik makanan maupun minuman. Dan Pleret merupakan salah satu kawasan kota yang cukup ramai ya, karena memang ibaratnya kota yang bersebelahan langsung dengan kota Cirebon, juga dengan wilayah Sumber, sehingga pertemuan dari keduanya itu ya salah satunya ada di wilayah Pleret ini. Selain itu banyaknya kantor-kantor pemerintahan yang ada di daerah Sumber juga menjadikan kawasan ini salah satu kawasan pusat kuliner bagi para pegawai. Di depan di sebelah kiri ini merupakan lapangan kebanggaan dari Kabupaten Cirebon yang kondisinya belum selesai dan tidak begitu dirawat ya. Mangkrak, tapi beberapa kali dimanfaatkan sebagai tempat atau event-event yang besar. Kemudian di daerah sini juga merupakan daerah atau sentra universitas. Seperti sebelah kiri ini merupakan UMC ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ada SMK Budi Tresna juga.
kondisi jalan ke kabupaten ya, ke ibu kota kabupaten ini ya tidak mulus tapi tidak rusak juga. Banyak tambal-tambalan ya. Untuk ornamen di sepanjang jalan ini sudah lumayan mewah dan megah ya, tapi tidak dibarengi dengan penataan kanan kiri, sehingga kecantikan lampu-lampu, hiasan-hiasan ornamen yang ada di tengah-tengah jalan ini ya tertutupi oleh yang ada di samping kanan kirinya. Oke guys, kita sekarang sudah berada di perempatan lampu merah. Kita ambil ke arah kanan ya, dari pos sumber ini perempatan kita ambil ke arah kanan itu ke sumber ya. Kalau ke kiri itu berarti ke Cirebon. Nanti di sini kita ambil jalan atau jalur ke terminal ya, arah kiri. Sebelah kanan ya berjejer penjual tanaman. Kita langsung ke arah kiri, di sini masuk ke pasar sumber ya. Nah lurus itu adalah pasar sumber. Kita tidak ke arah lurusnya tapi kita ambil ke kanan ya, ke arah Kuningan. Kuningan itu kita ke kanan, lurus itu ke pasar sumber atau ke perempatan yang tadi lampu merah. Oke, kita ambil ke kanan. Kalau ingin ke kantor Bupati Cirebon ya, ini nanti di depan itu ada pertigaan, ambil jalur ke kanan ya, belok kanan. Nah di depan ini pertigaan, ambil jalur belok ke kanan. Tapi karena kita mau ke arah Kuningan, jadi kita ambil jalan yang lurus. Di depan ini SMP ya, SMP 2 Sumber, itu posisinya ada di sini, ada di sebelah kiri jalan kita ini. Nah ini merupakan lokasi SMP Negeri 2 Sumber. Nah di depan jalannya ini langsung menanjak ya, bisa kita lihat dari kejauhan jalannya ini
naik ke atas, dan di atas persis pengkolan itu merupakan daerah Plangon ya. Nah, ini tempatnya dan kondisi jalannya alhamdulillah sangat sejuk ya. Dan di sini adalah Plangon, tempat dimana masih banyak monyet-monyet berkeliaran di sini. Tuh monyet-monyet telunan. Oke. Assalamualaikum. Kita masih lurus ya, masih lurus ke menyusuri jalan ini saja ya. Nanti di depan kita akan ketemu dengan rumah sakit paru atau rumah sakit Sidawangi, karena berada di lokasi atau daerah Sidawangi namanya. Walaupun terik karena memang di sini banyak sekali pohon-pohon besar, sehingga adem ya posisinya. Ini perjalanan kita ini adem di daerah sini, bisa untuk kita nikmati sesaat. Kalau memang perjalanan kita tidak jauh, kita bisa menikmati apa yang ada di sini. Tapi karena memang perjalanan kita masih lumayan jauh, jadi kita abaikan dulu pemandangan yang ada di sini. Oke, ini jalannya walaupun nggak terlalu ini ya, tapi ini masih menanjak, dan motor metik adalah salah satu musuh daripada jalan menanjak ini ya. Mohon tidak dipaksakan kalau memang kondisinya ini selalu naik ke atas ataupun selalu turunan yang tidak berhenti ya. Lebih baik berhenti, kemudian mendinginkan ampas kopling dan lain-lain, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum memulai perjalanan. Ini masih ya, ini jalannya masih menanjak walaupun tidak securam yang tadi, tapi ini posisinya masih belum rata. Posisi jalan ini masih posisinya naik. Nah, ini sudah lumayan rata ini ya. Setelah tadi menanjak, sekarang sudah rata dan lebih menurun ya. Kita dapat merasakannya itu di telinga seolah-olah kayak tertutup, nanti langsung plong kena efek tanjakan tadi. Inilah keindahan daerah perbukitan. Nah, ini merupakan rumah sakit Sidawangi ya. Rumah sakit Sidawangi merupakan salah satu rumah sakit paru-paru. Ketika ada kendala dengan paru-paru, pernapasan, pasti nanti akan dirujuknya dirawat di rumah sakit ini. Rumah sakit Paru Sidawangi.
Dan ini merupakan rumah sakit dari zaman dulu ya, bukan rumah sakit baru, peninggalan dari zaman Belanda. Oke guys, kita masih menuju Jalan Kuningan. Kita masuk daerah Mandirancan ya. Nah, kalau mau ke Majalengka kita lurus ke sana, karena kita mau ke arah Kuningan, jadi kita ambil jalur belok kiri ya. Ini daerah Mandirancan. Alun-alun Desa Mandirancan, dan di sini merupakan juga sekolah SMP Negeri 1 Mandirancan ya, dekat dengan alun-alun. Kondisi jalan di sini ini lumayan bagus ya, walaupun ada beberapa tambalan, tapi sangat layak untuk dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan ini juga merupakan jalan utama. Kita lihat di depan itu megahnya Gunung Ciremai ya, tertutupi oleh kabut. Nah, di sini jalannya menanjak dan lumayan cukup curam juga ya. Apa kita katakan curam? Karena memang membuat kondisi kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu agak membutuhkan tenaga ekstra ya untuk bisa naik ke atas. Kalau yang motor manual gigi ya, kopling, itu biasanya kalau salah perpindahan gigi di daerah sini berhenti ya, nggak kuat untuk menanjak, padahal yang nggak terlalu ekstrim juga sebenarnya.
ini ya kondisi perjalanan di daerah perbukitan atau daerah dataran tinggi ya. Walaupun kondisi cuacanya ini merupakan panas terik, tapi tidak terlalu panas, masih sejuk ya. Ini panas tapi anginnya itu masih angin-angin sejuk. Nan mendinan. Hah? Mana? Ya boleh. Angger bae kok sing metu dalan kuniku, dalan utama. Oke, lihat di depan itu adalah Gunung Ciremai. Megahnya Gunung Ciremai ya. Allahu Akbar, luar biasa. Bagaimana kita harus mensyukuri ya, dengan keindahan alam yang ada, harus kita jaga, jangan sampai dirusak. Keindahan alam yang ada di sekitar kita. Ini merupakan kawasan hutan pinus ya Nan? Pinus, ada lapangan juga ya. Di depan juga ada sarana atau fasilitas bermain untuk outbound ini ya, ini juga ada. Dan tapi sepi, iya, jarang-jarang digunakan di sini. Kalaupun digunakan untuk kemah itu hanya tertentu ya,
nggak tahu kenapa, padahal lokasinya dekat dengan jalan raya, kemudian juga asri, tapi memang banyak momon ya, banyak momon, banyak monyetnya. Mungkin itu yang sering mengganggu wisatawan yang memanfaatkan tempat sekitar sini. Nah, ini kita berasa di Bandung ini. Lalu lintasnya adem sekali, sejuk ya. Batas desa Setianegara. Nah, ini hutan apa ini? Jati. Di bawah ini kanan dan kiri merupakan objek wisata woodland ya. Sebelah kanan Taman Batu Hanjuang, sebelah kiri ini ada woodland. Nah, ini woodland nih, sepi kalau bukan hari libur mah ternyata ya. Sangat sepi sekali, bisa dikata nggak ada pengunjung sama sekali ini. Mungkin ramenya ketika weekend ya, Sabtu, Minggu baru rame mungkin, atau mungkin netizennya itu sudah berpindah ke tempat yang lain karena hampir masyarakat Indonesia itu ya sangat menyukai tempat-tempat yang viral, khususnya yang berada di daerah tempat tinggalnya. Umbi ya, di sini sentra umbi. Kita lihat di sebelah kanan kiri ini ya, perkebunan umbi. Bahasa kitanya boled ya. Bahasa kitanya boled ya. Oke, kita sudah memasuki wilayah Linggarjati ya. Sudah memasuki wilayah Linggarjati. Sebelah kanan merupakan gedung pertemuan Linggarjati ya.
bisa kita lihat di sini banyak dipasang berjejer bendera merah putih. Wih, banyak sekali bendera merah putihnya. Nanti kita coba berhenti ya pulangnya, melihat jika memungkinkan waktunya dan tidak begitu capek. Nah, ini Taman Wisata Alam Linggarjati Indah. Dulu sebelah kiri ini merupakan satu-satunya objek wisata yang tiada duanya, karena cuma satu, tidak ada lagi yang lain. Linggarjati sama Adi Irma ya, di kota Cirebonnya. Kalau sekarang sudah banyak sekali bermunculan tempat-tempat wisata, baik dikelola oleh pemerintah kabupaten, kota, ataupun oleh pemerintah desa. Jadi pilihannya itu sekarang sudah banyak. Mana be betul ya, Nan? Mana be betul ya? Hah? Apa? Belok mana? Mamba mana? Yang gerpe mamba liwat mene. Tama apa mending kowe? Mana kan lu apa? Domba. Iya kan angger be metu dalan mene. Iya. Aduh. Apa? Ini ngendi kamu aku? Oke, kita turun dari Linggarjati ya, turun ke jalan utama. Ini juga objek wisata, sepi juga ya. JNJ ini naik pesawat, kemudian ada melihat kebun binatang mini dan kolam renang. Oke, kita sudah masuk di daerah Jalan Utama Kuningan ya. Kita sudah berada di Jalan Utama Kuningan. Seperti inilah kondisi Jalan Utama Kuningan. Ini merupakan bukan hari libur ya, bukan weekend, bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, sehingga kondisi jalannya ya seperti ini. Sebelah kanan Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati. Biasanya daerah sini itu macetnya luar biasa ya, karena salah satu tujuan wisata itu
terbanyak ada di daerah Kuningan, karena memang daerahnya sejuk, adem, pilihannya banyak, dan harga tiketnya itu masih terjangkau ya. Dengan fasilitas yang ada itu lebih terjangkau, beda dengan di wilayah kita ya, di wilayah kabupaten. Kadang harga tiketnya itu sudah relatif mahal, tapi fasilitas yang diberikan itu tidak apa ya, tidak lengkap gitu. Jadi serasa dengan nominal karcis yang diberikan dengan fasilitas yang ada itu kayaknya nggak seimbang, karena kita membandingkannya dengan yang ada di daerah Kuningan ini. Karena ini merupakan bulan Agustus, sebagaimana kebiasaan di bulan Agustus adalah memasang bendera merah putih dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh para penjual bendera dadakan ya, baik itu umbul-umbul, baik itu untuk di rumah, baik itu mungkin untuk di kendaraan dan lain-lain. Itu banyak kita temukan di beberapa pinggiran jalan ya, di beberapa tempat strategis itu banyak kita temukan. Sayangnya daerah yang kita tuju ini rata-rata berada di durasi perjalanannya antara 1-2 jam perjalanan untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya.
Oke, selamat datang di kota Kuningan. Nah, ini daerah Cirendang ya. Di depan itu nanti kita menemui alun-alun Cirendang. Nah, nanti kita belok ke kanan ya. Tarik tadi. Oh. Ada berarti dan di daerah sini merupakan sentra sapi susu sapi ya. Sentra susu sapi, sehingga produk olahan di daerah sini itu diantaranya adalah produk olahan yang mengandung susu seperti yogurt, es krim, kayak cimori begitulah. Nanti kita coba mampir ke salah satu sentra jajanan yang ada di daerah sini, menjajakan hasil karya ataupun olahan dari masyarakat sekitar. Tentunya sudah dikemas dalam apa namanya, sudah kekinian ya, sudah kekinian produknya. Apa nan?
ya, Kuningan. Pembalap guys. Mana ya Nan? Harus depan. Biasa lah kalah makanan nih. Oh iya tah, iya. 4 piece sih tahun wingi kah? 4 piece. Oke guys, itu pemandangan di depan cukup indah. Pemandangannya luar biasa. Kayaknya kita juga harus istirahat sejenak ya. Pirang menit maning Nan? Lima menit. Durung. Kira menit. Tapi jalannya bener tak? Kayak jauh kita lewat Menelinan. Hah? Kalau turun rapi. Lah, kan mendile. Kiri tak kanan? Oh iya ya. Oh iya, kita ku nih kene lagi anu ku. Iya bener Nan. Ning Bubulak. Oke guys, kita sudah memasuki jalanan yang menanjak ya.
tapi walaupun menanjak ini jalannya sangat enak sekali. Nah, ini banyak sekali nih destinasi di sini tuh. Ada Ciremelen glamping, 8 kilo lagi. Curug Sawer, Santana Resto. Di bawah Arunika. Kalau mau ke Arunika ke sini nih, ke bawah, ke sana. Ini daerahnya sudah berkabut ya. Daerahnya sudah berkabut. Hah? Apaanan? Ada kiri kan Google. Google dengan Google. Kan isi bensin dikit. Kurang deh. Isi bensin dikit. Isi bensin dikit. Kurang deh. Lur bensin dikit. Ini bensin. Oke guys, kita masuk ke daerah Palutungan, Cai Pinus, kemudian ke Tenjo Laut. Nah, jalannya seperti ini. Tenjo Laut 500 meter lagi. Kalau mau Curug Landung itu ke arah kiri ya. Nah, ini Sarai Lens, Lembah Cilengkrang. Oh iki, nah ini sudah enggak, ini dulu rame loh, sekarang hampir semuanya hampir sepi semua ya. Konan luru kena adem. Kita
kita ngadem dulu di daerah sini guys. Sepi semua ya. Apa karena bukan hari libur sehingga tempatnya sepi semuanya? Balong. Tenjo laut. Yang pertama lah. Nah, ini nama objeknya lempong balong ya. Lempong balong. Daerah sini tempat kemah sama ini ya. Nah, ini tenjo lautnya nih. Ini tenjo laut. Pos tiket. Wah, ini jalannya tidak ada perubahan. Masih seperti ini, tapi yang apa? Aduh. Berapa, Mbak? Naik ya? Pengen kepikiran. Apa ya, Pak? Cuma Oh iya ya. Maaf. Oke, tiket. Nah, ini nih area Tenjo Laut. Hah? Mau kemana? Tenjo Laut. Ya itu Tenjo Laut. Main di sini. Mari kan? Kan sih duduk. Duduk main ini kan. Wah. Lah ente ora kelingan dah. Enggak besok bayar. Oke, kita sudah berada di Tenjo Laut. Waduh. Selamat datang di Tenjo Laut. Ndi.